sama-sama memuji Tuhan. Kita semua bersuka cita karena Tuhan Amen. Yesus baik. Amin. Amin. Mari terima sukacita surga. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita sama-sama mau bersukacita. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Mari berikan tepuk tangan. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Saudara bersukacita, Kasiska Amin. bersukacita. Saya bersukacita. Sukacita. Haleluya. Baik saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu atas setiap hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau datang, kami membawa hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua
Ya, saya tadi baru masuk dari situ, ya kan, kemudian saya duduk di situ, saya jadi ingat perjalanan rohani saya ya waktu ke Israel ya, seperti di Garden Tomb. Ada yang udah pernah pergi ke Yerusalem, Bapak Ibu? Ya nanti kalau Bapak Ibu ya sampai ke sana pasti akan diajak ke Garden Tomb ya. Itu mirip tempatnya dengan tempat ini ya. Haleluya. Nah, saya akan dikasih tema New Journey ya, perjalanan yang baru. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kekristenan itu bukan jalan-jalan. Setuju nggak dengan saya? Setuju. Ya, kekristenan itu bukan jalan-jalan, kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Ya, kenapa bukan jalan-jalan? Karena begini, karena yang namanya jalan-jalan itu biasanya untuk senang-senang doang. Setuju nggak? Ya, kenapa kekristenan itu bukan jalan-jalan? Karena yang namanya jalan-jalan itu nggak perlu pakai tujuan. Ya, Bapak Ibu pernah ketemu orang di mall nggak? Teman di mall? Nggak pernah ya? Karena udah 3 bulan kita di rumah aja. Ya. Tapi pernah ya, dulu sebelum PSBB ke mall, kemudian ketemu teman, ya kan? Kemudian teman ngomong begini, weh, ngapain nih? Terus kita bilang begini, enggak, jalan-jalan doang. Mau beli apa? Enggak, cuma jalan-jalan doang. Kenapa? Karena yang namanya jalan-jalan itu nggak perlu yang namanya tujuan. Nah, kekristenan itu bukan jalan-jalan. Kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Ya, oleh sebab itu yang namanya perjalanan itu perlu yang namanya sebuah tujuan. Nah, saya percaya bahwa Jabez Community sedang mengalami sebuah perjalanan yang baru, ya kan? Makanya perlu ditetapkan nih dari awal, mumpung ini masih kebaktian kedua ya, supaya kita punya tujuan yang jelas. Katakan sama-sama, tujuannya jelas. Ya, nah tujuan kekristenan kita itu apa sih? Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu ya. Tujuan kekristenan bukan hanya membuat saudara itu hanya sekedar masuk surga. Ya, kalau tujuan Tuhan hanya sekedar membawa saudara masuk surga, seharusnya begini dong. Begitu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dibaptis, saudara dibangkitkan kembali, langsung aja Tuhan cabut nyawa saudara. Udah selesai kan tujuannya kan? Betul nggak? Nah, pertanyaannya kenapa kita masih hidup di dunia ini? Mengapa kita harus masih ketemu lagi satu persatu? Kenapa kita harus ngalami COVID-19 lagi? Betul gak sih? Berarti begini, ada sebuah tujuan yang lain yang Tuhan ingin tetapkan dalam kehidupan setiap kita, lebih daripada hanya sekedar membawa saudara masuk surga. Saya percaya surga gak? Saya percaya surga itu nyata. Saya percaya bahwa begini, saya pulang ya, naik mobil, tiba-tiba mobil saya terbalik, ya saya mati, saya percaya saya langsung masuk surga. Setuju? Tapi bukan untuk itu Tuhan menyelamatkan kehidupan kita. Tujuan Tuhan mati buat saudara supaya saudara dan saya semakin serupa dengan gambarannya. Yang mengerti katakan amin. Nah, semakin serupa dengan gambarannya itu maksudnya apa sih? Maksudnya bukan makin lama tampang kita jadi kayak Tuhan kan? Ya. Coba kalau Tuhan tampangnya kayak orang di sebelah saudara, lihat samping kanan samping kiri, ya kan? Mau jadi orang Kristen nggak? Nggak mau pasti. Kenapa? Nggak punya pengharapan, ya kan gitu kan? Betul nggak sih? Itu dia ya. Artinya apa? Artinya begini, dia mati buat kita, dia tersalib buat kita. Tujuannya supaya begini, dari dalam kehidupan saudara itu mengeluarkan kualitas Tuhan, mengeluarkan karakter Tuhan. Itulah yang paling penting. Tujuan-tujuan yang perlu saudara dan saya tahu. Yang mengerti katakan amin. Ya, makanya hari ini kita mau belajar dari sebuah bangsa yang sangat luar biasa melalui perjalanannya, yaitu bangsa Israel. Kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13 kita baca berganti-gantian. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, kita berganti-gantian sampai ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka telah melintasi laut. Ayat yang kedua, 1-3. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ayat yang keempat, 1-2-3. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Dan batu karang itu siapa namanya? Kristus. Kristus. Oke, ayat yang kelima.
Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Karena itu mereka ditewaskan di padang Gurun. Ya. Jadi ini adalah sebuah kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Waktu mereka ada di padang gurun, Paulus berkata bahwa mereka itu ditewaskan di padang gurun. Kenapa mereka ditewaskan? Nah ini yang perlu kita pelajari. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka Ayat yang perbuat. ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat yang ke-8, 1, 3. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 Satu orang. hari berapa yang tewas? 23.000. 23.000 orang. Itu banyak atau sedikit tuh? Banyak. 23.000 orang. Itu berapa kali kebaktian kita tuh? Tewas. Kita itu mentalitasnya jangan seperti bangsa Israel. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Oke? Ayat yang keberapa tadi? 12. 12, 1, 3. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Ini ayat favorit. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Terus pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke? Nah, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, saya cuma mau kasih tahu begini. Ini kan merupakan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Saudara, saya cuma mau kasih tahu begini, di dalam perjalanan kerohanian kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan kita bukan Tuhan yang sekedar memanggil saudara, kemudian dia cuek sama saudara. Tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Dia ingin supaya saudara dan saya, kita masuk ke tujuannya. Betul gak sih? Iya. Oleh sebab itu dari ayat ini kita belajar ada beberapa fasilitas yang Tuhan berikan kepada saudara supaya saudara sampai kepada tujuannya. Dan apakah tujuannya? Hah? Oh, lupa. Baru 5 menit yang lalu. Apa tujuannya? Menjadi serupa. Nah, untuk membuat saudara semakin serupa dengan Tuhan, Dia berikan beberapa fasilitas. Nah, hari ini kita mau belajar nih, apa fasilitasnya? Supaya begini, perjalanan saudara sebagai sebuah komunitas Jabes di tempat ini sampai kepada tujuannya Tuhan. Oke? Yang pertama itu adalah tiang awan dan tiang api. Katakan sama-sama, tiang awan dan tiang api. Nah, tiang awan dan tiang api ini bicara soal apa sih? Ya, kenapa Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api kepada kita? Karena mereka melewati sebuah perjalanan yang sangat tidak enak. Mereka melewati yang namanya padang gurun. Katakan sama-sama, padang gurun. Kalau ada tempat di dunia ini yang paling gak enak itu ada di mana Bapak Ibu? Kenapa gak enak? Panas. Apa? Nah, saya cuma mau kasih tahu ya, padang gurun itu tidak panas. Padang gurun itu kalau siang panas banget. Kalau malam dingin sekali. Katakan, kalau siang panas BGT, kalau malam dingin SKL. Itu paham nggak tuh? Ya anak-anak milenial doang yang paham itu ya. Betul nggak sih? Jadi mereka menghadapi cuaca yang begitu ekstrim. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang-orang yang tinggal di padang gurun, pakaiannya nggak ada yang kayak kita nih, kemeja, celananya sepatu. Rata-rata baju mereka tuh kayak selimut. Kenapa kayak selimut? Ya karena mereka menghadapi cuaca yang sangat ekstrim. Kalau siang panas banget, kalau malam dingin sekali. Tapi waktu mereka melewati yang namanya padang gurun, bangsa Israel itu nggak pernah kepanasan. Mereka nggak pernah kedinginan. Kenapa? Karena begini, waktu mereka berjalan di siang hari, ada tiang awan menyertai mereka. Waktu malam hari, mereka kedinginan. Mereka nggak pernah kedinginan. Tiang awan.
Hadiratnya begitu kencang kayaknya. Lanjut ya, kita lanjut ya. Jadi mereka kalau malam nggak pernah kedinginan karena apa? Karena ada tiang api yang menghangatkan mereka. Nah, tiang awan dan tiang api ini bicara soal apa sih? Tiang awan dan tiang api ini bicara soal Tuhan itu memberikan rasa aman kepada kita. Dia memberikan kepada kita yang namanya kehadirannya dalam kehidupan setiap kita. Itu dia. Jadi tiang awan dan tiang api itu bicara tentang hadirnya Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah makanya begini, untuk saudara dan saya, kita bisa sampai kepada tujuannya. Nggak bisa enggak, kita harus memerlukan yang namanya hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan ini yang akan menuntun kehidupan kita. Katakan sama-sama, hadirat Tuhan, Hadirat Tuhan yang akan menuntun kita. yang akan menuntun kita. Itu bangsa Israel di padang gurun kan mereka hari itu belum ada kompas. Betul nggak? Mereka belum ada. Bogor lewat sini, berapa kilometer lagi, Sentul lewat sini, belum ada hari itu. Nah, bagaimana di tengah-tengah padang gurun mereka kemudian bisa tahu arah yang benar? Disitulah ada tiang awan dan tiang api. Kapan tiang awan itu berhenti, mereka harus berhenti bikin tenda. Kapan tiang awan itu jalan, mereka harus beresin tenda, mereka harus jalan lagi. Itu bicara soal apa? Tuntunan Tuhan. Betul nggak sih? Kalau kita hidup di dunia ini, kita nggak punya hadirat Tuhan. Kita nggak punya hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya begini, kenapa seringkali ada orang-orang Kristen yang hidupnya ngaco? Kenapa ada orang-orang Kristen yang mengambil keputusan semau-mau dia aja? Kenapa ada yang seperti itu? Gampang jawabannya. Karena nggak pernah ada tuntunan dalam hidupnya. Betul nggak sih? Makanya begini, Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api sebagai tuntunan buat bangsa Israel. Supaya bangsa Israel berjalan di jalannya Tuhan. Supaya begini, supaya bangsa Israel sampai kepada tujuannya. Tuhan ingin menuntun saudara. Tuhan ingin menuntun saudara seperti bangsa Israel, supaya saudara hidupnya nggak mencela sini, nggak jalan yang sembarangan dalam kehidupan saudara. Makanya begini, Tuhan ingin menuntun saudara. Dan saya cuma mau kasih tahu begini, tuntunan Tuhan dalam kehidupan saudara, hadiratnya itu bukan ada di luar saudara. Hadiratnya itu Tuhan sudah berikan di dalam saudara. Inilah yang membedakan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama, bentuk kehadiran Tuhan itu kan lewat fenomena, pemandangan fenomena, tiang awan, tiang api. Ada tabernakel, di situ ada hadirat kan. Bisa kelihatan kan. Tapi yang luar biasanya dalam perjanjian baru adalah begini. Tuhan yang hebat itu, Tuhan yang luar biasa itu, Dia memutuskan untuk berdiam di dalam saudara. Makanya begini, cari tuntunannya itu bukan dengan apa yang ada di luar saudara. Cari tuntunannya itu apa yang ada di dalam saudara dong. Betul gak sih? Berapa banyak kita hari-hari ini hidup dituntun dengan situasi dan kondisi yang ada di luar kita. Karena COVID-19, semua orang jadi nggak kerja, segala macam, ada yang di PHK. Kita jadi khawatir, kita jadi takut. Kenapa? Karena kita tuntunannya dari luar. Kita nggak pernah melihat kekuatan yang ada di dalam kehidupan kita. Padahal begini, kalau saudara konsentrasi kepada apa yang ada di dalam saudara, disitulah Tuhan akan menuntun saudara. Bukan dengan apa yang ada di luar saudara, tapi dengan apa yang ada di dalam saudara. Kalau saya nanya sama orang di luar sana yang nggak punya Yesus, tante lebih gampang mana, membenci atau mengasihi? Kalau orang itu jawab membenci lebih gampang, saya maklum. Nggak punya Yesus. Tapi kalau saya nanya sama tante bilang membenci. Sekali lagi, Tuhannya ada di mana? Di dalam. Di dalam saudara. Kalau Tuhannya ada di dalam saudara, berarti kebaikannya di mana? Di dalam saudara. Kalau kebaikannya di dalam tante, berarti manifestasinya apa? Ulang ya. Lebih gampang mana? Membenci atau mengasihi? Mengasihi. Udah cerdas jawabannya. Kalau enggak,
dikasih es jeruk dulu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia, karena apa? Karena Tuhannya kan di dalam kita kan. Sekali lagi, lebih gampang mana? Bersyukur atau bersungut-sungut? Udah berhasil bro. Udah berhasil. Sekali lagi ya, lebih gampang mana? Hidup kudus atau hidup jatuh dalam dosa? Kenapa lebih gampang hidup kudus? Karena Yesusnya di dalam kita kan. Betul nggak sih? Makanya begini, buat anak Tuhan, buat orang percaya, jatuh itu nggak wajar. Hah? Buat saudara jatuh wajar? Berdosa wajar? Enggak lah. Betul nggak sih? Itu dia. Kalau ada Tuhan di dalam kehidupan saudara, tuntunannya ada dalam kehidupan saudara, saudara akan menjadi orang-orang kesenangan Tuhan. Saudara akan menjadi orang-orang yang Tuhan respect kepada saudara. Karena apa? Karena saudara tahu tuntunannya ada di dalam saudara. Yang mana dikatakan amin? Yang kedua nih, oke? Fasilitas apa yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita sampai kepada tujuannya? Kalau saudara membaca 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, yang kedua adalah fasilitas itu saudara pasti suka. Yang kedua namanya mujizat. Seneng kan? Iya. Tuhan memberikan mujizatnya. Tuhan memberikan mujizatnya kepada bangsa Israel. Bayangin Bapak Ibu, mereka itu lewatin padang gurun. Di padang gurun itu makannya apa? Belum ada warung Sabua ini, belum ada. Mereka juga nggak bisa telepon 14045. Make delivery langsung nganterin, nggak ada. Betul nggak sih? Mereka mau nanam apa? Semuanya pasir. Mereka makannya apa? Hah? Alkitab berkata, setiap pagi bangsa Israel itu nggak pernah kerja, Bapak Ibu. Mereka nggak pernah bercocok tanam. Setiap pagi mereka buka tenda mereka. Di luar tenda mereka itu ada roti, Pak. Bukan fresh from the oven, fresh from the heaven. Langsung dari surga. Setiap hari. Setuju gak sih? Tuhan berikan mujizatnya dalam kehidupan saudara. Mereka bosan nggak makan roti? Bosan, berat lagi. Ya, sekali-sekali daging dong Tuhan. Ini kurang aja nih bangsa Israel. Ya, udah susah di padang gurun, mintanya yang berlebih. Tapi Tuhan dengar. Tuhan dengar. Tuhan bisa kirim itu burung entah dari berbagai macam arah. Itu burung bisa nempel di tenda mereka, Pak. Mereka tinggal ngambil, mereka tinggal bersihin, olah, masak. Bayangin, di padang gurun makan stik burung. Sesuatu yang nggak mungkin, tapi mungkin karena Tuhan yang bikin. Yang mengerti katakan amin. Itu sih. Habis makan aus kan? Seret nggak? Minumnya apa? Hah? Air. Belum ada Indomaret dan Alfamart hari ini. Mereka minumnya apa? Mereka tinggal teriak sama Musa, Musa, kami haus Musa. Musa tinggal ambil tongkat, diketok di atas batu, dari dalam batu keluar air, Pak. Nggak perlu dimasak, langsung bisa diminum. Itu mujizat gak? Pernah dengar, pernah baca bangsa Israel kena diare? Udah pernah bikin mujizat, itu pasti yang terbaik buat anak-anaknya yang percaya, katakan amin. Nah, masalahnya begini, ini masalah. Masalahnya adalah kalau Tuhan memberikan mujizatnya dalam kehidupan saudara, tolong jangan diberhalakan. Mujizat bisa jadi berhala. Kapan mujizat jadi berhala? Ketika saudara lebih senang sama mujizatnya lebih daripada Tuhannya yang bisa bikin mujizat. Setuju gak? Nah, banyak orang kan begitu kan, menjadikan mujizat itu berhala dalam kehidupannya. Saya bukannya pendeta anti mujizat. Lihatlah wajah saya penuh dengan mujizat. Lihat badan saya penuh dengan mujizat. Betul gak sih? Saya bukannya anti mujizat. Tuhan bisa bikin mujizat pakai minyak.
Jangankan minyak, Pak. Pernah baca nggak? Ada orang buta, Tuhan ngeludah. Pakai ludah, ditempel di mata orang, sembuh. Jangankan minyak, ludah aja Tuhan bisa pakai. Tanya begini, jangan diberhala. Saudara, kalau saudara baca nanti dalam 1 Korintus 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Di situ saudara akan lihat, waktu bangsa Israel memberontak kepada Tuhan, Alkitab berkata, mereka mati di pagut ular. Baca nggak tadi? Iya. Ada ya? Itu peristiwanya kenapa mereka bisa mati di pagut ular? Karena begini, karena mereka sepanjang perjalanan, mereka hidup dalam perzinahan, mereka hidup penuh dengan dosa, mereka hidup dengan bersungut-sungut. Betul nggak sih? Makanya Tuhan kirim ular, patok mereka mati. Nah, orang-orang yang digigit ular, yang setengah mati setengah hidup, karena bisa ular ada dalam tubuh mereka, apa yang terjadi? Mereka setengah sadar, mereka minta tolong sama Musa. Musa, kasih tahu Tuhan Musa, kami gak akan melakukan hal-hal yang jelek lagi, kami gak akan melakukan dosa lagi, kami akan bersungut-sungut lagi. Tolong kasih tahu Tuhan, kami bertobat. Musa datang sama Tuhan. Kemudian ini perintah Tuhan. Musa, ambil tongkat, buatlah patung ular melingkar di atas tongkat. Apa? Katakan ular melingkar-lingkar. Ular melingkar. Bukan di atas pagar. Di atas apa? Di atas tongkat. Betul nggak sih? Iya. Jadi waktu Musa kemudian angkat tongkat ular tersebut, bangsa Israel yang udah hampir mati, mereka nggak usah nyentuh. Lihat aja ular itu, mereka langsung sembuh. Tapi yang luar biasa, beratus-ratus tahun kemudian, itu patung dijadikan berhala sama bangsa Israel. Iya. Itu ada gelas, ada ular-ular melingkar. Itu inspirasinya datang dari mana? Dari Musa. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Beratus-ratus tahun kemudian disembah Pak sama mereka. Bapak kayaknya nggak percaya. Begini-begini aja. Coba kita buka kisahnya ya, kalau sudah nggak percaya ya. Coba. 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke 3 dan 4. Ini kisahnya Raja Hizkia nih. Ya, Raja Israel, Raja Yehuda. Udah dapat ayat yang ketiga dan yang keempat? Iya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Nah pertanyaannya begini, apa yang benar yang dilakukan oleh Hizkia? Ayat yang keempat dijelaskan. 1, 2, 3. Dialah yang menjauhkan bukti-bukti pengorbanan dan yang meremukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala, yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Perhatikan baik, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Namanya apa? Nehustan. Betul nggak? Karena sampai hari itu masih disembah, Pak. Bangsa Israel masih kasih korban bakaran. Bukan Tuhannya yang disembah, patungnya yang disembah. Nah ini, jangan berhala. Mujizat itu harus jadi fasilitas, bukan jadi tujuan pengejaran kita. Amin. Iya. Kan udah lama ya. Jadi suka juga lah, bukan cuma diundang khotbah. Diundang pemberkatan rumah juga saya pernah. Waktu hari saya datang pemberkatan rumah, udah saya datang sendiri kan. Ada WL, ada singernya main gitar. Habis dia main gitar, udah pakai minyak kan, disediain minyak. Pak, ini minyak Pak. Buat apa sih bilang? Buat diurapin. Oh ya udah. Saya ambil minyaknya,
Saya nggak tempel-tempel begini. Saya doain yang punya rumah. Karena buat apa kan kita pakai tempel-tempel minyak begitu kan kotor kan rumah kan jadi kan betul. Mendingan kita doain orangnya kan yang punya rumah kan betul kan? Udah saya doain yang punya rumah. Bukan cuma saya doain, saya tumpangin tangan Pak. Oh, saking saya tumpangin tangan, udah selesai. Udah selesai, kemudian WL-nya ngomong begini, Pak, udah selesai. Dia bilang udah. Minyak Pak, minyak. Saya bilang udah kelar. Saya bilang minyak Pak, minyak. Nah ini dia. Disuruh ngoles-ngoles pakai minyak. Saya mau nanya, yang perlu kita urapi, yang perlu kita doain, itu rumahnya atau yang punya rumah? Yang punya rumah. Yang punya rumah. Yang mesti kita doain bukan rumahnya yang kita doain. Betul gak sih? Rumahnya kita mau siram pakai minyak juga kalau yang punya rumah berantem mulu juga buat apa? Benar kan? Itu kan yang paling penting kan orang yang tinggal di dalam rumah itunya kan. Dialah yang membawa sorga itu, orangnya itu bukan rumahnya. Katakan sebelah kanan, bukan rumahnya. Bukan rumahnya, bro. Oke, jadi Tuhan ingin memberikan mujizatnya dalam kehidupan kita, tapi jangan diberhalakan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Tiang awan dan tiang api. Penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Oke. Yang kedua? Mujizat. Mujizatnya. Yang ketiga saudara paling suka nih. Oke. Fasilitas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara supaya saudara sampai kepada tujuannya? Kita buka Alkitab kita baca 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Sudah dapat semua? Sudah. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Fasilitas yang ketiga yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara supaya saudara sampai kepada tujuannya, namanya masalah dan pencobaan. Satu orang lumayan kan daripada nggak ada sama sekali kan. Yang ketiga namanya apa? Masalah dan pencobaan. Masalah dan pencobaan. Jadi hari ini saya mau supaya saudara ya punya cara pandang yang baru terhadap masalah dan pencobaan. Masalah dan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara itu bukan datang tanpa tujuan. Halo, betul nggak? Itu dia. Masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara karena dia punya kepentingan dalam kehidupan saudara. Dia ingin mengeluarkan karakter Kristus. Makanya Tuhan izinkan masalah. Makanya kalau masalah dan pencobaan datang, please jangan ditengking dalam nama Yesus. Kita kalau masalah datang kan kita tengking dalam nama Yesus. Jangan. Iya kan? Alkitab katakan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang Biasa. katakan biasa. Biasa. Berarti begini, nggak ada yang luar biasa dari masalah saudara. Masalah saudara? Biasa. Yang tidak pernah melebihi kekuatan? Bukan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya cuma mau kasih tahu begini bahwa masalah dan pencobaan itu baik. Dia diizinkan terjadi dalam kehidupan saudara itu tidak pernah melebihi batas kehidupan saudara. Waktu masalah itu datang, Alkitab berkata, dia berikan jalan keluarnya dalam kehidupan saudara. Jadi jangan pernah takut. Halo, ini saudara sebagai satu komunitas Jabes kan? Saudara pikir saudara bersama-sama sebagai sebuah komunitas, di dalamnya kemudian surga terus, honeymoon terus? Enggak lah. Betul nggak? Iya. Dalam komunitas itu nanti ada aja Pak yang bikin masalah. Betul nggak? Ada aja nanti yang bentrok-bentrokan. Satu ngomongin ini, ada nggak? Ada. Tapi itu perlu nggak dalam kehidupan saudara? Itu perlu karena apa? Karena sebuah komunitas tanpa ada masalah di dalamnya bukan komunitas yang sejati. Karena Alkitab berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Mau tajam? Semakin bermasalah. Betul gak sih?
Makanya begini, kalau masalah hadir dalam kehidupan kita, mari dengan kepala yang dingin, hati yang benar di hadapan Tuhan, kita sama-sama, ya kan, duduk bareng-bareng, kita diskusikan solusinya sama-sama, kita cari tuntunan Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, Jabes Community akan menjadi komunitas yang terus bertumbuh dan menghasilkan jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Tapi kalau ada masalah, kita jadi kayak isi karung bocor, Pak. Tahu ngisi karung bocor ya? Ya, jiwa satu bertobat, yang lama pergi. Yang satu masuk, 3 pergi. 2 masuk, 5 pergi. Gimana? Halo? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, masalah itu baik. Masalah itu baik. Amin. Memang kadang-kadang Tuhan bisa izinkan masalah supaya ada karakter Kristus yang muncul. Masalah penting. Masalah itu penting. Tuhan izinkan sebagai fasilitas untuk terjadi dalam kehidupan kita, untuk mengeluarkan karakter. Saya sering ketemu orang-orang sombong nih, biasanya berduit, Pak. Karena merasa dia berduit, dia punya segalanya, dia merendahin orang. Nah, saya sebagai hamba Tuhan kan suka ketemu tuh orang-orang kayak begitu, disuruh sama biasa anak pemuritan kan, auditor tolong dong datang ke rumah tuh, bilangin papa tuh biar berhenti rokok tuh, tolong bilangin. Saya datang, ya kan? Saya datang, Om, buang muka dia. Karena dia ngerasa kalau pendeta datang tuh mau minta duit. Enak aja. Ya kan biasa kan begitu, suka-suka kan bener gak sih? Itu dia. Saya samperin dia, Om. Om, saya boleh kenalin Om sama Tuhan Yesus? Kemudian dia ngomong begini, Yesus buat lo aja. Gua gak perlu Yesus. Lu bawa pergi ya. Waktu duitnya masih banyak, masih bisa berdiri, masih gagah. Lu bawa pergi Yesus. Yesus buat lu aja. Tapi suatu hari Tuhan izinkan, Pak. Ya, tiba-tiba kepalanya pening, langsung jatuh. Tiba-tiba ngomong rada pelok. Masuk ruang ICU. Kita hamba Tuhan. Orang sombong kita besuk nggak? Besuk. Ya kita besuk. Waktu saya besuk, masuk ruang ICU, ya kan? Saya lihat nih bapak-bapak yang tadi sombong, kenapa sudah Senin Kemis, Pak? Betul. Kemudian saya ngomong begini sama dia, Om, saya boleh berdoa nggak, Om? Kira-kira jawaban dia apa? Waktu duitnya masih banyak, badan masih sehat, usaha masih jaya, lu bawa pergi Yesus. Yesus buat lu aja. Tapi begitu udah di ruang ICU, Pak, udah terkapar, mau didoain, Om? Mau terima Yesus, Om? Nangis pasti, berurai air mata, betul? Masalah penting. Masalah itu penting. Tuhan izinkan sebagai fasilitas untuk terjadi dalam kehidupan kita, untuk mengeluarkan karakter. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Ya, kita doa terus semoga Jabes ini makin bertambah-tambah ya. Yang penting teman-teman tahu ya tujuan kita ya. Amin. Amin. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul,
your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bapa kami dalam sorga, hari ini Tuhan, kami belajar firman-Mu, bahwa supaya kami sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Kami perlu tuntunan-Mu ya Bapa. Kami percaya ketika kami mengiring Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat demi mujizat. Tapi biarlah setiap kami boleh lebih mengasihi Engkau lebih daripada mujizat-Mu ya Bapa. Dan kalau hari-hari ini Tuhan kami melihat masalah demi masalah, mungkin terjadi dalam kehidupan kami, terjadi dalam rumah tangga kami, terjadi mungkin dalam komunitas kami percaya Tuhan Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan buat setiap kami, biar Tuhan selalu tuntun kami ya Bapa, supaya kami gak salah melangkah, supaya kami gak salah mengambil keputusan ya Bapa, supaya kami terus ada di jalannya Tuhan. Aku berdoa Tuhan memberkati kami ya Bapa. Sekalipun situasi dan kondisi menakutkan, tapi kami percaya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami lebih hebat, lebih dahsyat, jauh lebih luar biasa dari apa yang terjadi di luar kami Tuhan. Tuhan berkati, materaikan firman-Mu ini ya Bapa. Biar firman-Mu ini jadi berkat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.